Berikut merupakan kata pengantar, daftar isi, kemudian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Baik, yang pertama kali yang akan saya jelaskan yaitu menguraikan pandangan Alkitab tentang sikap hospitality. Hospitality merupakan keramah tamahan seperti yang kita temui di hotel atau tempat jamuan lainnya. Mungkin mereka melakukan pelayanan dan penyambutan yang luar biasa, tetapi apakah mereka mengerti dan melakukannya dengan sungguh-sungguh? Hospitality bukan hanya sekedar tentang apa yang kelihatan, bukan juga tentang penyambutan yang sempurna, tetapi lebih kepadanya melakukan dengan hati. Kenapa hati? Karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Hospitality juga tidak hanya dalam bentuk menyapa, sopan, saling menghargai, tetapi juga dalam bentuk kasih, saling menolong, dan pengorbanan. Di dalam bahasa Yunani, sebagaimana muncul di dalam beberapa teks Alkitab, kata hospitalitas diterjemahkan sebagai philoxenia, yang terdiri atas dua kata philos atau philis, yang artinya kasih persahabatan, dan xenos atau orang asing. Jadi hospitalitas berarti mengasihi orang asing sebagai sahabat atau menyahabati orang asing. Yang artinya yaitu orang-orang Kristen menyambut orang-orang asing sebagaimana kita sendiri telah disambut ke dalam Allah melalui cinta kasih Yesus Kristus. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani 13 ayat 1-2. Baik, saya akan menjelaskan poin kedua, mengemukakan maksud dan tujuan sikap hospitality menurut Alkitab. Melalui sudut pandang Alkitab, maksud dan tujuan sikap hospitality dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bersifat terbukalah kepada semua orang. Jangan hanya memandang dari harta, kecakapan parasnya, atau keluarganya. Kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau dikasihi Tuhan. Yang ketiga, melakukan kebaikan dan saling tolong-menolong, bukan karena ingin mendapatkan perlakuan yang sama, tetapi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah engkau terima selama ini. Yang keempat, keramah tamahan bukan hanya dalam bentuk lisan, melainkan juga bentuk perbuatan, bahkan pengorbanan. Kelima, kita tidak boleh gengsi atau malu untuk memulai kebaikan atau melayani kepada siapapun. Karena Yesus saja mau untuk membasuh kaki muridnya dalam ayat Yohanes 13 ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sebab Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Sungguh mulia Tuhan yang kita puji. Poin keenam, ada banyak contoh hospitality dalam Alkitab, yang intinya kita menghormati Allah ketika kita baik kepada Amsal 14 ayat 31. Siapa yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Baik, kemudian poin ketiga, menemukan jenis-jenis sikap hospitality dan dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian menurut pandangan Alkitab. Yang pertama, melayani istri atau suami dan anak-anak bagi yang sudah menikah serta melakukan pekerjaan rumah tangga. Kedua, membantu pekerjaan ayah dan membantu ibu dalam melakukan pekerjaan rumah. Ketiga, menyambut tamu yang datang ke rumah dan menjamu atau melayaninya dengan hati tulus. Keempat, membantu kakak atau adik mengerjakan tugas sekolahnya. Kelima, menolong tetangga yang baru pindah rumah serta menjamunya sebagai bentuk rasa toleransi. Keenam, menolong teman dalam menyusun makalah dengan berbagi ilmu pengetahuan yang kita punya. Ketujuh, mengikuti pelayanan di gereja. Kedelapan, berpartisipasi dalam suatu acara di lingkungan kita. 9. Bersilaturahmi ke rumah tetangga atau teman yang sedang merayakan hari raya. 10. Mengucapkan selamat kepada teman yang mendapatkan prestasi. 11. Senang menolong orang lain tanpa memandang status apapun, serta tidak mengharapkan imbalan. Baik, di poin terakhir, hubungan sikap hospitality dengan penerapan dalam lingkungan pariwisata dan perhotelan. Hospitality memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan pariwisata dan perhotelan, karena pada industri ini, tamu datang untuk dilayani dengan puas dan menyenangkan hatinya. Jika pegawai atau seluruh staf tidak memiliki hospitality,
maka tamu tidak akan mau datang untuk berkunjung kembali. Akibatnya perusahaan akan mengalami dampak kerugian yang besar. Oleh karena itu, dunia pariwisata dan perhotelan sangat membutuhkan yang namanya hospitality. Jika kita melayani tamu dengan ramah, sopan, hati yang tulus dan menyenangkan hatinya, maka itu akan sangat berkesan baginya dan menciptakan rasa nyaman. Melalui pelayanan-pelayanan yang kita berikan, maka tamu akan merasa dipentingkan dan senang untuk menginap atau berkunjung ke suatu tempat pariwisata. Sehingga perusahaan dari destinasi pariwisata itu dapat beroperasional dengan baik serta semakin berkembang. Berikut adalah contoh penerapan hospitality dalam lingkungan pariwisata dan perhotelan sebagai berikut. Yang pertama, menyambut tamu yang datang ke hotel dengan ramah dan penuh senyuman. Kedua, membantu tamu membawa barang bawaannya. Yang ketiga, memberikan perlakuan istimewa terhadap tamu. Keempat, menyapa tamu dan menawarkan bantuan. Kelima, menjelaskan informasi yang belum diketahui tamu. Keenam, mengantar tamu menuju kamar dengan hangat. Ketujuh, memberi pelayanan nyaman dan menyenangkan hati tamu atau pelanggan. Dalam dunia pariwisata dan perhotelan, tidak hanya fasilitas atau produk yang perlu dikembangkan, melainkan juga pelayanan dan keramah tamahan, baik dari top manager sampai staf paling bawah.